untuk menciptakan keajaiban indah di tengah lapangan. Dan ada satu tipe pemain yang jarang dibicarakan, jarang disorot, jarang dielu-elukan. Namun tanpa mereka, tim besar hanyalah dinding rapuh. Itulah dunia tempat Lilian Thuram hidup. Dunia yang tidak memilih gemerlap, tetapi memilih ketangguhan. Dunia tempat seorang bek bisa menulis sejarah tanpa perlu menendang bola ke gawang. Tahun 1972, di sebuah pulau kecil bernama Guadeloupe, seorang anak mengejar bola di tanah berpasir tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari, ketika keluarganya pindah ke Prancis pada 1981, ia tidak membawa ambisi besar. Hanya seorang anak pendiam yang sibuk membaca dunia, bukan sibuk bermimpi menjadi bintang. Namun, sepak bola memiliki cara sendiri dalam memanggil mereka yang siap mendengarkan. Di usia remaja, Thuram bergabung dengan Akademi AS Monaco. Disinilah fondasi itu dibangun. Pelatih melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan kekuatan fisik, bukan kecepatan luar biasa, melainkan ketenangan yang jarang dimiliki anak seusianya. Cara ia menempatkan diri, cara ia membaca arah bola, cara ia mendahului pergerakan striker, semuanya menunjukkan satu hal. Ia memahami permainan ini lebih dalam dari yang terlihat. Tahun 1991, ia menjalani debut profesional bersama AS Monaco. Tidak ada serutan besar, tidak ada headline. Namun dari laga pertama itu, jelas bahwa Thuram bukan sekedar pemain muda biasa. Dalam 5 tahun berikutnya, ia tumbuh menjadi benteng yang tak mudah digoyahkan. Monaco meraih semifinal Piala UEFA pada 1994, dan Thuram mendapat panggilan untuk timnas Prancis pada 1995. Awal dari perjalanan panjang yang kelak akan membawa namanya ke dalam tinta emas. Tahun 1996, sebuah panggilan besar datang. Parma, klub ambisius dari Italia, menginginkan pemain muda itu. Liga Italia di era 90-an adalah kerajaan para bek. Masuk ke dalamnya berarti masuk ke sekolah yang paling keras di dunia. Namun disinilah Thuram tidak runtuh, malah tumbuh makin kokoh. Parma bukan sekedar klub, ia adalah tempat lahirnya trio pertahanan legendaris, Buffon, Cannavaro, dan Thuram. Di antara mereka bertiga, Thuram menjadi penyeimbang. Puncaknya datang pada 1999, Parma menjuarai Piala UEFA. Coppa Italia dan Supercoppa menambah daftar gelar. Dalam 5 musim itu, Thuram bukan hanya berkembang, ia berubah menjadi salah satu bek paling lengkap di Eropa. Tetapi ada panggung lain yang menunggu. Dunia melihat para pemain bintang terlihat gelisah, tetapi tidak seorang bek di sisi kanan pertahanan itu. Dan entah bagaimana, entah dari mana datangnya, Thuram maju ke depan. Sebuah langkah yang jarang, namunlah sebuah langkah yang mengubah sejarah, menyamakan kedudukan. Beberapa menit kemudian, ia melakukannya lagi. Tim nasional. Dan dengan itu, Prancis melangkah ke final dan mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. 2 tahun kebetulan, Prancis kembali juara dan Thuram kembali menjadi pelindung yang hampir tak tersentuh. Keteguhan, kecerdasan, dan ketenangannya membuatnya menjadi fondasi bagi generasi emas Prancis. Tahun 2001, Juventus memutuskan untuk membangun sebuah tembok baru di Turin. Thuram datang pada era ketika Serie A berada di puncak dunia. Di Juventus, ia mencapai konsistensi yang hampir tidak manusiawi. 5 musim tidak tergantikan. Musim 2001-2002, Juventus menjuarai Serie A. Tahun berikutnya, mereka kembali juara dan menembus final Liga Champions 2003. Meski kalah dengan AC Milan, Thuram tetap menjadi salah satu bek terbaik dalam turnamen itu. Ketenangan menjadi senjatanya, umpan-umpannya matang, posisinya teliti, cara ia menutup ruang membuat striker-striker terbaik dunia tanpa kehabisan ide. Juventus berubah menjadi mesin pertahanan yang kokoh dan efisien. Tetapi panggung internasional memanggil sekali lagi. Piala Dunia 2006, Thuram sudah mengumumkan pensiun dari timnas.
tetapi Prancis sedang goyah. Mereka membutuhkan pengalaman, membutuhkan suara tenang dari belakang. Ia kembali. Dan di usia 36 tahun, ia bermain seperti seorang pemimpin yang mencoba menjaga harmoni dalam badai. Ia mengunci Brasil dengan kecerdasan taktis yang luar biasa. Ia membantu Prancis mencapai final. Dan meski gelar lepas dari tangan, dunia melihat bahwa usia tidak mampu meruntuhkan kualitas seorang Thuram. Setelah Piala Dunia 2006, ia pindah ke Barcelona. Pada tahap ini, Thuram bukan lagi mesin perang. Ia lebih seperti guru, menjadi mentor bagi Puyol, Marquez, dan generasi baru Barcelona. Ia berbicara, membimbing, dan memberi arah. Bahkan tanpa banyak menit bermain, pengaruhnya tetap besar. Namun pada tahun 2008, hidup memberikan berita yang tidak pernah ia duga. Pemeriksaan medis menunjukkan kelainan jantung bawaan, sebuah risiko yang tak boleh diabaikan. Dan Thuram mengambil keputusan yang sulit, pensiun. Bukan karena kekuatan menurun, bukan karena ia tidak lagi dibutuhkan, tetapi karena hidupnya lebih berharga dari trofi apapun. Usai gantung sepatu, Thuram menjalani babak baru, bukan sebagai pelatih, bukan sebagai direktur klub, tetapi sebagai suara. Ia membangun fondasi sosial, menulis buku, masuk ke sekolah-sekolah, berbicara tentang nilai, tentang persamaan, tentang kemanusiaan. Baginya, sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah pintu yang membawanya pada pemahaman lebih besar tentang dunia. Hari ini, ketika kita menyebut nama Lilian Thuram, kita tidak sedang menyebut pencetak gol terbesar, tidak sedang membicarakan playmaker yang memecah pertahanan. Kita sedang membicarakan bek yang bermain dengan pikiran, bek yang menjaga timnya seperti menjaga hidupnya sendiri. Bek yang berdiri tegah bukan karena tepuk tangan, tetapi karena prinsip. Kita sedang membicarakan seorang pria yang membuktikan bahwa ketenangan dapat mengalahkan kekacauan, kecerdasan dapat menaklukkan kecepatan, dan bahwa seorang bek pun bisa mengubah arah sejarah. Itulah Lilian Thuram, tembok yang tak hanya melindungi gawang, tetapi juga menjaga arti keberanian.